Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa lagi bersama kami tim Pasukan Langit Borneo dengan saya Irfan Noviadi. Saat ini kami sedang berada di rumah Pak Rohim. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Nah, kami sedang berada di kediaman Pak Rohim yang tepatnya berada di Desa Batu Tata. Jadi Desa Batu Tata masih di daerah Kabupaten Lemandau teman-teman. Ya, kami berada di jalan lintas arah Perigi dan dekat dengan PT Gemariksa kayak gitu teman-teman. Nah, maksud kedatangan kami diundang ke sini atas dasar ingin silaturahmi, dan Pak Rohim sendiri ingin meminta tolong kayak gitu nggih Pak nggih. Nah, jadi ada semacam gangguan gaib yang kurang masuk akal yang berada di rumah Pak Rohim kayak gitu. Jadi ini rumahnya teman-teman, informasi warungan ya, warung makan, warung minum, dan warung sayur gitu ya Pak ya. Ya, jadi sebuah warung yang biasanya ya untuk belanja masyarakat ataupun mobil-mobil yang lewat seperti itu teman-teman. Nah, langsung saja ini Pak, untuk seperti tadi yang saya bicarakan bahwa kata jenengan ada sebuah gangguan di rumah ini, boleh dijelaskan gitu Pak, seperti apa bentuk gangguannya? Bentuknya sih semacam pasangan, sebelah kantin, Pasangan tempat sayur itu. oh di tempat sayur. Itu semacam lawangan, terus semacam ulat itu yang dipasangnya. Kalau untuk makanannya itu sering basi, ayamnya dimasak juga ayamnya basi. Itu yang terlihat mata, yang nggak terlihat mata itu sering sekali ada suara-suara di atas, itu kayak suara batu dilempar, ada suara pasir gitu. Terus kalau gangguan itu yang sering itu anak saya itu tidur itu katanya sering melihat ada hantu. Apalagi dari 2 malam ini berturut-turut itu dia itu kayak melihat hantu, nggak mau tidur di pinggir, biasanya kan tidur di pinggir. Nah, sekarang tidur di tengah. Kalau nggak meluk mamanya, meluk bapaknya. Ada 2 malam ini. Jadi teman-teman, dijelaskan sama Pak Rohim bahwa pernah ditemukan sebuah pasangan di area warungnya gitu ya Pak ya, berupa tadi katanya bunga pantil, terus berupa benda yang lain seperti kayak ulat juga ya Pak ya, kayak gitu. Dan kemudian untuk gangguan astral yang lainnya itu anaknya apalah yang sering melihat teman-teman kayak gitu ya, semacam seperti hantu. Kemudian juga Bapak juga sering dengar yang tadi di atas itu ya, tiba-tiba ada suara benturan, seperti benturan kayak gitu teman-teman. Kemudian juga dari makanan sendiri sering busuk gitu ya Pak ya, sering basi, padahal itu waktunya baru mungkin belum 1 hari kayak gitu teman-teman. Baru setengah hari sudah basi kayak gitu. Nah, ini Pak Yai langsung keluar teman-teman, langsung cek lokasinya. Mungkin bisa teman-teman didengarkan, mungkin lagi pakai media sapu gitu teman-teman. Nah, kayak gini Pak, untuk kondisi di rumah sendiri nih Pak, dalam artian kedamaian di rumah, ketentraman di rumah ini berubah nggak Pak? Memang ada perubahan. Ya sering selisih lah sama istri, itu sering ribut. Ya omongan nggak seberapa itu kadang malah sering itu. Jadi masalah gitu ya kayak. Sering sekali 2 kali, sering banget Kayak gitu. gampang emosi. Jadi gampang emosi teman-teman kayak gitu. Mungkin ya memang karena efek dari buah iban yang ada di sini seperti itu teman-teman. Nah, sebelum dengan mengundang PLB ini Pak, kami pengen tahu sebelumnya ada nggak Bapak udah berusaha ke yang
lain seperti itu, orang-orang yang bisa seperti itu Pak? Belum pernah, cuma mendatangi orang lah gitu, orang yang katanya bisa sakit gitu. Iya. Nah, contohnya sakit di pinggang saya itu, saya juga kena sakit yang di medis itu nggak kelihatan. Saya minta tolong ke orang gitu, katanya ada gangguan gitu, terus minta ke orang itu, ya alhamdulillah sekarang udah agak lumayan. Terus yang kedua itu anak saya itu pernah didatengin semacam yang kayak hantu itu, terus kita bawa ke orang pintar lah istilahnya itu, dia bilang ini kena gangguan apa gitu, terus dia bilang jangan dibawa ke dokter, nggak usah dibawa ke puskesmas, bawa pulang aja sembuh. Bukan karena sampai panas pas sampai demam sakit gitu, kalau bilang ya di rumah sembuh nggak usah ke rumah sakit gitu. Jadi memang dari fisik sendiri Bapak pernah merasakan sakit gitu yang tidak bisa terdeteksi medis ya Pak? Benar, 2 kali sampai nggak bisa jalan. Yang pertama yang paling parah itu, kalau yang kedua nggak terlalu parah, nggak bisa jalan. Jadi intinya nggak lepas dari usaha kita ya Pak ya. Pernah berusaha untuk biar sembuh dan sebagainya, biar tidak ada gangguan lagi. Nah, seperti teman-teman. Nah, mungkin dengan kedatangan kami di sini, semoga saja berjodoh Pak. Apapun gangguan yang ada di rumah ini, semoga bisa disingkirkan seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut nih Pak, saya ingin tanya ke Gus Ali. Ini Gus Ali ini guru kami, Gus Ali di Pasukan Langit Borneo. Jadi pun Gus, dari keterangan Pak Rohim tadi dari awal sampai akhir, kesimpulan untuk goiban yang ada di sini seperti apa Gus? Kalau apa di sini yang saya rasakan ya emang sangat luar biasa, lebih daripada yang sudah, tetapi ini yang nomor 2 lah daripada yang kemarin. Tapi insya Allah atas izin Allah tidak ada yang mungkinnya. Tadi jenengan baru masuk aja kayaknya kan langsung merasa berbeda. Itu di depan kayak gitu. Kayak mungkin yang waktu di konten sebelumnya gitu Gus. Iya. Atau warung tuh pernah ada yang ini Pak, ngiranya tutup padahal bukan gitu. Iya, Iya juga ya, pernah ya. Iya. Kadang buka ya, tapi ada yang bilang Ternyata Pak sama. tutup terus ya. Kalau kerasukan pernah juga Mas. Pernah katanya, aku nggak sadar loh yang istri saya itu Nah, itu tengah malam kan, tengah malam. Tengah malam. Jam 1 jam 12. itu pas ketika posisi lagi tidur Pak ya, Posisi ya ada gesekan sedikit sih saya malam. sama istrinya ya. Panasnya diri saya itu hampir mati gitu, udah dicek segala Oh, macam. berarti sampean keadaan kerasukan itu untuk istrinya gitu ya. Terus sama nanti kali Terus sadarnya gimana? kata istri saya itu aku dilempar sama orang yang merasuk. Itu kan yang merasuk aku 2 kali. Pertama itu roh jahat lah. Roh jahat yang pertama Masuk yang kedua itu roh baik. Katanya ngakunya ini yang di foto ini. yang di foto itu tuh masuk ke dalam tubuhnya si emasnya. Yang di foto itu siapanya nih? Itu foto apa Pak? Foto Kiai Pak Kiai Jawa siapa itu? Timur. Ada tulisannya itu Hasan Ada Bingung tulisannya. aja. Muhammad Hasan. Iya. Itu yang ibarat menyembuhkan itu. Iya, yang Maksudnya lempar yang aku nolong dari ya. atas ke bawah. Oh, gitu. Katanya mau terlempar, aku enggak sadar. Jadi intinya gimana? Berarti pasangan gitu ya? Iya, pasangan gitu. Ada yang kalau perkembangan warungnya itu Pak, Untuk akhir-akhir ini sih luar biasa, kurang. luar biasa kurangnya. Itu alhamdulillah atau syukurillah Pak. Ya kita syukurin aja. Syukurin aja. Keadaannya kan lagi COVID begini, cuman
namanya manusia Pak ya, nggak selamanya berjalan dengan mulus. Pasti banyak ujian dan kemudahan atas izin Allah. Maksud kedatangan Bapak mengundang kita semua di sini dapat ujian berkah dan apa yang menjadi rasa takut atau dalam keluarga yang menghantui ataupun perang rumah tangganya dan lain-lain, mudah-mudahan lewat kita ini atas izin Allah mudah-mudahan antar Pak ya. Dan apapun yang orang yang nggak suka sekiranya ya, nah namanya orang pasti ada sifat iri Pak, itu baik sekali namanya manusia. Jadi itu cobaan manusia, dagang itu ya. Berarti kita ini gimana terus, kita lanjut ke mediator atau nemuin Pak Yai dulu yang di luar itu? Siapa tahu udah nemukan barang atau suatu barang. Nah kita mencoba untuk mediator dulu, biar kita tanya mediator apa sebenarnya yang di sini, siapa yang merasuki Bapak ini, siapa yang selalu menghantui anak-anaknya, dan kita tanyakan ke mediator. Oke, ya. Jadi teman-teman sebelumnya ikutin terus ya teman-teman perjalanan kami di PLB, akan ada selalu manfaatnya seperti itu teman-teman. Untuk tim sebelum kita mediasi ini kita singkirkan dulu kayak gitu. Ya teman-teman, sesaat akan kami saksikan proses mediasi yang akan dipimpin oleh Gus Ali dan mediator kita Mas Mukhtar. Monggo Gus, persone dimulai mawon. Ini mau coba konsentrasi ke yang mana ini Gus? Goyang-goyang dah. Loh, kemarin ya? Ketemu di mana ya? Oh di sini. Oh teman di sini. Tinggalmu di mana? Di rumah ini. Banyak temenmu? Banyak. Kiriman. Yang ngirim siapa? Ada orang. Hmm? Orang. Itu bos saya. Hah? Itu bos saya. Bos? Iya. Kasih uang nggak kamu? Kasih. Berapa? Kasih bunga. Bunga? Makan-makan. Makan tok ini. Iya. Yang sering gangguin anaknya yang mana? Dari belakang. Dari belakang? Iya. Itu apa itu wujudnya itu? Cewek. Cewek? Iya. Oh, kayaknya matanya merah. Iya. Dia kalau lagi marah gitu. Kalau lagi marah gitu. Lagi marah kayak gitu. Yang di tubuh bapaknya ada apa? Enggak lagi. Enggak lagi. Apa? Kayak anak kecil. Anak kecil. Iya. Yang ngerasukin bapaknya? Orang dari luar. Luar mana? Kamu? Yang mau membunuh ibunya itu? Yang merasuki pikiran ibunya yang mana? Ada lagi? Boleh dipanggil? Panggil aja. Saya. Kamu tunggu di sini ya. Tungguin temanmu. Duduk. Nanti apa itu? Rumahnya di mana? Di depan. Kamu kiriman juga? Ya. Iya. Buka semua apa di sini? Ganggu. Iya. Untuk Untuk ketentraman di sini. penerawan di sini. Yang menghalang-halangi jalan biar warung ini tertutup itu apa? Siapa? Saya. Kamu juga? Iya. Temennya mana? Ada nggak? Di Bandung Ada. nggak? Ada.
Yang paling kuat siapa di sini? Satu aja. Siapa? Om pakai sendiri. Pakai sendiri. Kamu mau kelahi nggak sama temenmu? Enggak. Kenapa? Kita teman. Dengan temen. Kelahinya sama siapa? Sama yang nantang saya. Siapa yang nantang? Belum ada. Ya saya nantang kamu. Kamu nantang saya? Oh, sebelum ada perjanjian dulu. Siap enggak? Siap. Kalau siapa yang kalah pergi dari sini. Oke. Siap? Siap. Nah, udah ayo. Orang dua apa enggak? Kurang ini. Kurang. Kurang kan? Kurang banyak. Kurang banyak. Semuanya lah. Nanggung. Ayo. Pocong kamu. Gimana tempatmu? Di sini juga. Ganggu sini juga. Udah, ini bantu temenmu. Saya mau nantang saya. Perjanjiannya kalah pulang. Ya. Salah pulang. Menyerah. Salah pulang. Ini orangnya. No. Mana?
kursi enggak? Enggak bisa. Pocong mau kemana? Sini. Temennya mana lagi? Udah. Tinggal pocongnya ini ya. Mau kemana? Takut? Takut? Takut sama siapa? Ini katanya nantang. Udah kalah belum? Pulang enggak? Enggak pulang, awas. Jadikan jebul. Ya. Udah, tak pulangkan ya. Itu perjanjian loh. Nggak boleh tinggal. Kalau memang kalah pulang. Kalau saya kalah pulang juga. Ya. Tadi udah masuk 3, salah satunya pocong ya Gus ya. Tapi sebenarnya banyak ya. Ini 3 ini yang termasuk yang kuat-kuat. Tadi masukkan nyoba nyerang dan membuat perjanjian. Tapi Gus, namanya mungkin makhluk seperti itu kan kadang ingkar itu Gus. Jadi alangkah baiknya tetap nanti kita gunakan pagaran untuk nanti itu Gus. Ya tetap itu Pembersihan ya. pembersihan kita minta dengan Allah juga tentunya kita selesai acara kita benteng di rumah ini. Atau sekarang kita coba ke Pak Yai. Rupanya ya. Ke Pak Yai kita lihat, cari Pak Yai. Mungkin lagi memulai proses juga pembersihan. Memang intinya di sini tadi yang bagian depan kan warung tertutup ya itu tadinya. Jadi yang di sana juga pocong, terus yang ngerasukin anaknya tadi yaitu bapaknya itu, yang perempuan yang ada di sana. Ketika anaknya tidur ya apa itu yang perempuan yang ada di belakang. Bapaknya ininya sakit, mungkin dimintain gendong anak kecil tadi. Ada anak kecilnya. Nanti habis ini juga kita pulangkan juga. Seperti itu teman-teman, ayo ikut kami untuk mencari Pak Yai yang sedang ada di luar. Ini posisi luarnya nih pintu masuk. Jadi warung sayur. Oh, nih, Pak Yai ada di sini teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus Ya, gimana Pak hasil mungkin tadi kan jenengan udah coba membersihkan. tampaknya seru tadi di dalam ya. Iya. Keras-keras memang apa yang ganggu di sini. Ya kebetulan ini tadi kami mendapatkan ini yang ditemukan Agus ini tadi sama Ibu. Jadi Pak Agus ngambil dari atas lemari, ternyata ditemukan ini. Tadi saya sudah mendeteksi, saya suruh ngambil, cari-cari dulu di atas. Nah, Koin ya. ini koin seperti yang kita temukan di Bulik, cuma Iya. ini koin beneran, ini koin lama ini. Tahunnya 19
78 ini kalau Kalau ini terdeteksi memang uang Indonesia ya. ya. Nah, hal seperti ini biasanya yaitu seperti yang kita ceritakan kemarin. Ini seperti sinyal untuk tempat mendarat bagi bangsa makhluk halus yang dikirim ke sini untuk mengganggu rumah tangga, dagangan yang ada. Nah, ceritanya gimana tadi kok bisa dapat itu yang ambil? Ini sebagian kru kan sedang keliling ini. Oh, masih proses ya. Masih proses keliling untuk membersihkan lokasi dengan sapu lidi. Nah ini kebetulan ini putaran terakhir dari sebelah sana ini kayaknya. Ada bagian kru yang memang lagi keliling. Jadi memang salah terakhir kan satu di sini metode kayaknya. pengurungan ya kayak gini ya. Salah satu metode pembersihan kita bisa pakai sapu lidi ini. Nah ini tip buat pemirsa yang menyaksikan video ini ya, bagi-bagi ilmu kan ya. Jadi untuk membersihkan lokasi, misalnya ada gangguan di toko atau apa, kita keliling saja dengan sapu ini. Sapu ini sapu lidi dari janur atau dari kelapa itu ya. Nah, ini kalau zaman Mbah dulu orang Jawa kuno bilang ini namanya tombak sewu, tombak 1000. Nah, ini ditakuti bangsa halus. Atau ada amalan khususnya? Nah, saya dapat ijazah dulu dari guru saya untuk mengitari rumah berlawanan arah jarum jam. Dimulai dari arah kiblat, kemudian mutar sampai 1 putaran, 2 putaran, sampai 7 kali. 7 putaran. Berakhir juga di arah kiblat. Mobil tuh. Nah, ini dengan membaca ayat kursi terus menerus, nggak berhenti sampai 7 putaran. Nah ini tadi dengan ditari tadi baru berapa putaran ini langsung muncul di atas. Nah mungkin ibunya juga sering yang punya rumah kan sering bersih mungkin nggak pernah ketemu, gitu, nggak pernah ketemu. Nah ini tadi bisa kelihatan. Nah, ini memang disembunyikan. Ketemu di mana Bu? Tadi? Tadi di atas lemari. Di atas lemari. Lemari ya. Dapur. Di dapur. Ibunya yang Kang Ade ini tadi ya. Bagian pembersihan wong ini. Ya, teman-teman, ternyata tidak jauh beda dari konten kita yang sebelumnya, yaitu di tempat Pak Sunardi, Pak Sunaryo, ya, di tempatnya Pak Sunaryo Nangabulik. Dan efeknya juga kurang lebih seperti itu, sakit di badan, warung seperti ditutup, seperti itu teman-teman. Nah, menurut jenengan Pak Yai, untuk lokasi ini apakah sudah benar-benar aman ya? Iya, setelah kita melakukan pembersihan terus mediuman tadi kayaknya kapok mereka. Udah kapok ya? Udah diajar sama Gus Ali juga tadi. Mudah-mudahan nggak balik lagi. Kalau seperti itu, mari Pak Yai kita lanjutkan ke dalam untuk menjelaskan kembali. Iya. Mari kita langsung ketemu pas putaran terakhir. Ya oke teman-teman, alhamdulillah tadi kita sudah melakukan mediasi dan pembersihan. Ternyata gangguan di warung Pak Rohim ini tidak jauh beda dengan konten-konten kita sebelumnya, seperti itu teman-teman. Kami juga mendapatkan sebuah koin Pak, ya, koin logam yang dia bertugas sebagai pemancar gitu, pemancar sinyal, biar yang kiriman-kiriman itu tahu posisi mana yang dituju, gitu. Rumah jenengan ini. Ini koinnya. Nah itu koinnya. Ini bukan punya jenengan kan? Bukan. Baru lihat saya mau di Kalimantan. Ya ini mungkin biar kami amankan, agar ketika ada kiriman lagi biar salah sasaran seperti itu Pak. Gitu Pak ya, diamankan aja ya. Diamankan aja. Koinnya sih koin biasa. Hanya koin. Kalau nggak dimasukkan energi pemancar ya, nggak bahaya. Nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Ya teman-teman,
Jadi tadi sudah dilakukan proses pembersihan juga ya Pak Yai, terus diusir juga oleh Gus Ali seperti itu. Kesimpulannya insya Allah ya atas izin Allah juga rumah ini kembali netral seperti itu ya Pak Yai. Nah, Gus Ali mungkin ada yang mau disampaikan untuk konten kita pada malam hari ini, mohon nasihatnya. Ya, intinya semuanya manusia seperti biasanya yang disampaikan, itu kita selalu berdampingan tetangga maupun dengan goib. Namanya iri dan dengki itu sifat manusia. Tetangga ingin sukses, kadang-kadang manusia aja sering iri, tapi dengan irinya untuk melebihi batas, ingin ibaratnya mencelakai tetangganya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan segera hilang dengan sadarnya. Dan Bapak Rohim ini mudah-mudahan bisnisnya atau dagangnya, keluarganya semuanya diberikan ketentraman, kesehatan, dan dagangnya lancar kembali ya. Dan barokah. Saja dari saya. Terima kasih Gus, insya Allah bermanfaat untuk Pak Yai, semoga nasihatnya juga. Ya kita jangan takut pada apapun gangguan untuk Pak Rohim, kayak yang ditaruh di dagangan itu ada benda-benda tertentu, itu nggak usah takut. Itu memang sengaja ditampakkan oleh mereka sebagai gebrakan pertama bagi ilmu hitam. Tujuannya supaya hati sampean puas untuk merasa takut, merasa ngeri dan lain sebagainya. Dan ketika rasa itu sudah ada di hati sampean, itu mudah untuk dimasukkan energi yang lebih kuat yang berbahaya yang sebenarnya. Jadi itu gebrakan pertama, kayak suara dari atas, kayak benda jatuh, terus ada pasangan-pasangan yang memang sengaja diperlihatkan. Nah ini juga ide buat pemirsa kalau mengalami gangguan seperti itu nggak usah ada takut-takutnya. Justru kalau takut malah lebih bahaya lagi. Nah itu aja. Ya, intinya kita tidak boleh takut ya, kita nggak boleh down, biar mereka juga energinya nggak nambah ibaratnya gitu. Ya seperti itu Pak Rohim. Kedatangan kami mohon maaf apabila ada tutur kata atau perilaku kami yang kurang berkenan di hati Bapak. Kami juga ingin mohon undur diri, pamit Pak, seperti itu. Semoga saja lebih baik lagi nanti di rumah Bapak ini. Nah, teman-teman, seperti kata Gus Ali, hidup juga nggak akan lepas dari ujian. Mungkin salah satunya ujian yaitu diuji lantaran seperti Pak Rohim ini. Mau bagi saudara-saudara, teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini, apabila memiliki gangguan serupa ataupun hal-hal yang di luar nalar, di rumah, di warung, dimanapun itu, silahkan hubungi kami tim Pasukan Langit Borneo yang beralamatkan di Desa Jembar 5, Kecamatan Sematujaya, Kabupaten Lamandau. Atau kami juga bisa masukkan nomor WhatsApp kami di deskripsi teman-teman, jadi bisa dihubungi seperti itu. Dan apabila menurut teman-teman channel ini bermanfaat, silahkan sebarkan video-video ini agar sampai ke saudara-saudara teman-temannya semuanya bisa menyaksikan video ini, agar ketika ada masalah kita bisa menyalurkan dari teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih sudah selalu mendukung channel kami. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan yang sudah nonton terus ya, ikuti terus perjalanan kami, ambil manfaatnya, insya Allah ada ilmunya ya. Mungkin sampai situ saja, sampai sini saja pertemuan kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya, termasuk kru, para guru, dan tuan rumah. Ya, bersama ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.